500 gram ayam yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong, 250 gram kentang yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 lembar daun salam, seruas jahe, setengah biji pala, 3 butir kemiri, seruas lengkuas, secukupnya garam, dan secukupnya gula pasir. Dan yang terakhir, persiapkan kecap manis secukupnya, air, dan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Bumbu-bumbu yang dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, biji pala. Kemudian kita haluskan dengan di blender, atau bisa juga dihaluskan dengan cara diulek ya. Panaskan minyak sayur untuk menumis. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama daun salam dan juga lengkuas. Tumis bumbu hingga harum dan berubah warna sedikit kecoklatan. Masukkan ayam. Aduk-aduk hingga bercampur rata dengan bumbu. Masukkan kecap manis, aduk rata, setelah rata masukkan air, aduk rata dan tunggu sampai ayam setengah matang. Jika ayam sudah setengah matang, kita bisa masukkan kentang. Kemudian masukkan garam beserta gula. Untuk memastikan kentang sudah matang, kita bisa mengeceknya dengan cara mengangkatnya dan membelahnya menjadi 2 bagian. Jika sudah empuk, maka kentang sudah matang. Namun jika dirasa kentang dan ayam belum matang, kita bisa kembali memasukkan air dan sedikit kecap. Kemudian aduk-aduk dan tunggu kembali hingga ayam dan kentang matang. Jangan lupa koreksi rasa ya, untuk memastikan rasanya sudah pas dengan selera kamu. Jika air sudah menyusut dan ayam serta kentang sudah matang, maka kita bisa matikan kompor. Dan semur ayam kentang siap dihidangkan.
Untuk bahan-bahannya yaitu 1 kilo ayam yang sudah dipotong-potong, kemudian ada 3 lembar daun salam, seruas lengkuas, 9 buah cabai rawit merah, 2 batang serai, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan setengah sendok makan garam. Lalu aku pakai 65 ml santan instan dan 1,5 liter air. Untuk bumbu yang dihaluskan yaitu bawang merah sebanyak 11 buah, 4 siung bawang putih, dan 3 cm jahe. Kemudian ada 2 buah kemiri, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Untuk cara memasaknya, pertama-tama panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan daun salam, serai, dan lengkuas yang sudah digeprek. Lalu tumis bumbu hingga matang. Jika bumbu sudah matang seperti ini, kemudian masukkan ayam. Lalu aduk hingga ayam bercampur rata dengan bumbu. Setelah itu, masukkan 1 liter air. Aduk rata dan tunggu hingga air menyusut. Jika air sudah menyusut seperti ini, kemudian tambahkan 500 ml air. Lalu masukkan cabai rawit merah, gula pasir, garam, dan merica bubuk. Lalu aduk rata dan diamkan hingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, kemudian masukkan santan instan. Gunakan api kecil saja ya, agar santan tidak pecah. Lalu aduk-aduk agar santan tercampur rata. Kemudian, tunggu hingga kuah mendidih dan sedikit mengental. Jika kuah sudah mendidih dan mengental seperti ini, aduk sebentar. Lalu, jangan lupa cicipi dan koreksi rasanya ya, agar sesuai dengan selera kamu. Kemudian matikan kompor dan opor ayam siap untuk dihidangkan. Tiga buah kentang, 500 gram daging sapi, 2 lembar daun salam, 1/4 sendok teh jinten, 1 batang kayu manis, 1 buah biji pala ukuran kecil, 12 butir bawang merah, seruas jahe ukuran 3 cm, 2 buah kemiri, dan 5 siung bawang putih. 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 13 sendok makan kecap manis, dan 2 liter air. Bawang merah, bawang putih, kemiri, biji pala, jahe, ketumbar bubuk, merica,
dan terakhir jinten. Nah, sedikit tips dari aku agar memasak dagingnya itu cepat empuk. Biasanya aku sebelum memasak dagingnya itu aku tumbuk terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti saat dimasak tuh tidak terlalu lama untuk merebusnya. Pertama-tama, kita panaskan minyak sayur terlebih dahulu, secukupnya saja untuk menumis bumbu. Jika minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Tumis bumbu bersama dengan daun salam dan kayu manis. Nah, setelah bumbu harum dan matang seperti ini, bisa kita masukkan daging. Aduk rata hingga bumbu dan daging tercampur rata. Setelah daging dan bumbu tercampur rata, kemudian kita masukkan air kurang lebih 500 ml. Kemudian aduk rata kembali dan tunggu sampai bumbu meresap dan air menyusut. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, lalu kita bisa tambahkan kecap manis. Di sini aku masukkan air dan kecap manisnya bertahap ya. Untuk di tahap ini aku masukkan 8 sendok makan kecap manis dan 500 ml air. Kemudian aduk rata kembali dan tunggu sampai air menyusut. Nah, jika airnya sudah menyusut kembali seperti ini, bisa kita tambahkan kembali 500 ml air. Ini fungsinya agar daging cepat empuk ya. Makanya aku memberi airnya itu sedikit-sedikit, tidak sekaligus 2 liter langsung masuk. Jadi kalau sedikit-sedikit itu dia cepat asat, kemudian dagingnya menjadi cepat empuk. Nah, jika airnya sudah menyusut kembali seperti ini, kita sudah bisa masukkan kentangnya ya. Kemudian masukkan air kembali 500 ml, kaldu bubuk, gula dan juga garam. Nah, di sini juga aku tambahkan sekitar 5 sendok makan kecap manis ya. Setelah itu kita aduk rata agar semua yang baru dimasukkan tercampur rata. Nah, setelah itu kita tunggu kembali sampai air menyusut atau sampai daging dan kentang empuk. Nah, jika airnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa mengecek tingkat kematangan kentang dan dagingnya. Dengan cara kita angkat seperti ini, lalu kita potong dan dilihat apakah kentang sudah matang atau belum. Begitupun dengan daging, kita coba potong, apakah dagingnya sudah empuk atau belum. Nah, di sini daging dan kentang yang aku masak sudah cukup empuk, hanya belum pas dengan selera yang aku inginkan gitu. Jadi di sini aku tambahkan kembali sedikit air agar kentang dan dagingnya itu benar-benar empuk. Jadi kita tunggu sebentar sampai airnya mendidih dan daging serta kentangnya empuk ya. Nah, bila sudah mendidih seperti ini dan banyaknya kuah itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau. Dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya, supaya sesuai dengan selera kamu. Nah, jika kentang dan daging sudah benar-benar empuk serta banyaknya kuah dan rasanya pun sudah sesuai dengan selera kamu, maka matikan kompor dan angkat. Dan
Semur daging kentang siap untuk dihidangkan.